sosiologi untuk mengenali gejala sosial dalam masyarakat. Baik, selanjutnya kita lihat untuk kompetensi dasar pada materi ini. KD 3.1 memahami pengetahuan dasar sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berfungsi untuk mengkaji gejala sosial di masyarakat. Untuk indikator pencapaian kompetensi, yang pertama, menjelaskan sosiologi sebagai ilmu sosial. Yang kedua, menjelaskan hakikat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Yang ketiga, menjelaskan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama adalah menjelaskan sosiologi sebagai ilmu sosial. Yang kedua, menjelaskan realitas sosial sebagai objek kajian. Yang ketiga, menjelaskan kehidupan sosial sebagai objektivitas. Dan yang terakhir, mengidentifikasi gejala sosial yang di dalamnya mencakup tindakan kolektif, pengelompokan sosial, interaksi antar individu, dan kelompok sosial dalam masyarakat. Pada bab ini, kalian akan diperkenalkan pada sosiologi sebagai bagian dari ilmu sosial yang membahas fakta sosial masyarakat secara objektif. Kalian juga akan diajak untuk menelusuri sejarah perkembangan ilmu sosiologi dan melihat peran serta fungsinya di antara ilmu-ilmu sosial lainnya. Kita lihat ya. Ada banyak atribut yang diberikan kepada manusia, di antaranya adalah manusia sebagai makhluk yang bersejarah dan manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Manusia sebagai makhluk individual. Kata individu mempunyai makna yang berbeda dengan individualisme dan individualis. Individualisme adalah paham yang mementingkan hak perseorangan di samping kepentingan masyarakat atau negara. Individualis adalah sikap yang mementingkan diri sendiri. Kata individu dalam konsep manusia mau menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang otonom. Sebagai makhluk yang otonom, manusia memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya dan bertanggung jawab atas pilihannya itu. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki kepribadian yang unik. Dia memiliki penampilan fisik, kemampuan, kebutuhan, perasaan, dan sikap yang berbeda dengan sesamanya. Keunikan ini dapat dilihat ketika seseorang bereaksi terhadap situasi dalam hidupnya. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk sosial. Selain sebagai makhluk individu, manusia juga makhluk sosial. Menurut Aristoteles, manusia pada kodratnya adalah makhluk sosial. Menurutnya, manusia harus hidup dalam masyarakat. Di dalam hidup bermasyarakat, kita harus menunjukkan sikap sosial yang positif. Kehidupan sosial sangat kita butuhkan. Sejak lahir, seseorang sudah membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan ini mengarahkan manusia untuk hidup bersama dengan orang lain. Dalam kebersamaan itu, manusia saling menjalin interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Kita lihat sosiologi sebagai ilmu sosial. Ada pengertian sosiologi. Kita lihat di sini Auguste Comte. Istilah sosiologi pertama kali digunakan oleh Auguste Comte. Comte menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang gejala sosial yang tunduk pada hukum alam dan tidak berubah-ubah. Comte mengusulkan studi sosiologi dalam dua bagian utama, yaitu statika sosial dan dinamika sosial. Dalam statika sosial, subjek penelitian adalah bagaimana masyarakat saling terkait. Dinamika sosial berhubungan dengan masyarakat keseluruhan sebagai unit analisis dan menjelaskan bagaimana mereka berkembang dan berubah melalui waktu. Next, kita lihat objek sosiologi.
Istilah sosiologi berasal dari kata sosios dan logos. Sosios berasal dari bahasa Latin yang berarti kawan, dan logos berasal dari bahasa Yunani yang berarti kata atau berbicara. Dengan demikian, sosiologi berarti ilmu yang mempelajari masyarakat. Sebagai bagian dari ilmu sosial, objek kajian sosiologi adalah masyarakat. Kata masyarakat berasal dari akar kata Arab, musyarak, artinya bersama-sama. Istilah masyarakat dalam bahasa Inggris adalah society. Kata society berasal dari bahasa Latin, socios yang berarti kawan. Kita lihat untuk masyarakat. Dalam pandangan Auguste Comte, masyarakat merupakan kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan pola perkembangan tersendiri. Dalam pelajari masyarakat sebagai objek kajian sosiologi, sosiologi memfokuskan studinya pada hubungan timbal balik antara manusia satu dan manusia lainnya, hubungan antara individu dan kelompok, hubungan antara kelompok yang satu dan kelompok lainnya, proses yang timbul dari hubungan-hubungan tersebut dalam masyarakat. Ada unsur-unsur masyarakat. Masyarakat sebagai objek studi sosiologi merujuk pada sejumlah manusia yang telah sekian lama hidup bersama. Mereka juga telah menciptakan berbagai peraturan pergaulan hidup. Kita lihat ya, unsur-unsurnya yang pertama itu adalah sejumlah manusia hidup bersama dalam waktu yang relatif lama. Di dalamnya, manusia saling mengerti, merasa, dan mempunyai harapan-harapan sebagai akibat dari hidup bersama itu. Selanjutnya, memiliki sistem komunikasi dan peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat. Yang ketiga, manusia yang hidup bersama merupakan satu kesatuan. Selanjutnya adalah manusia hidup bersama merupakan satu sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan di mana setiap anggota masyarakat merasa dirinya masing-masing terkait dengan kelompoknya. Kita lihat lagi sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Kita lihat ciri-ciri sosiologi. Yang pertama, ciri-ciri sosiologi itu sosiologi bersifat empiris. Sosiologi tidak spekulatif dan hanya menggunakan akal sehat. Sosiologi melakukan kajian tentang masyarakat berdasarkan hasil observasi. Yang kedua, sosiologi bersifat teoritis. Artinya, sosiologi berusaha menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. Abstraksi adalah kerangka dari unsur-unsur yang didapat dari observasi, disusun secara logis. Tujuannya juga menjelaskan hubungan sebab akibat. Yang ketiga, itu sosiologi bersifat kumulatif. Artinya, teori-teori sosiologi dibentuk berdasarkan teori-teori yang telah ada sebelumnya, dalam arti memperbaiki, memperluas, dan memperhalus teori-teori lama. Yang keempat, sosiologi bersifat non-etis. Sosiologi tidak mencari baik buruknya satu fakta, tetapi menjelaskan fakta-fakta tersebut secara analitis. Itulah sebabnya para sosiolog tidak bertugas untuk mengomentari dan menilai baik buruknya tingkah laku sosial satu masyarakat. Kita lihat ya, tokoh pertama yang meletakkan sosiologi sebagai ilmu adalah Emile Durkheim. Durkheim menyatakan bahwa sosiologi memiliki objek kajian yang jelas, yaitu fakta sosial. Sementara untuk metodologi, Durkheim mengemukakan konsep bebas nilai. Menurut konsep ini, seseorang sosiolog dalam melakukan penelitian terhadap masyarakat perlu melakukan batasan antara objek yang diteliti dan peneliti. Seperti layaknya ilmu alam, Durkheim melihat masyarakat sebagai sebuah laboratorium raksasa dan para sosiolog adalah ilmuwan yang mengamati dan bereksperimen sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Kita lihat selanjutnya peran dan fungsi sosiologi.
Dalam setiap bidang ilmiah, terdapat perbedaan antara ilmu murni dan ilmu terapan. Ilmu murni merupakan pencarian pengetahuan. Segi penggunaan praktisnya tidak menjadi perhatian utama. Sementara itu, ilmu terapan merupakan pencarian cara-cara untuk menggunakan pengetahuan ilmiah guna memecahkan masalah praktis. Seorang sosiolog yang melakukan penelitian tentang struktur sosial suatu masyarakat pedesaan sedang bekerja sebagai seorang ilmuwan murni. Akan tetapi, ketika penelitian itu diteruskan dengan studi tentang cara mencegah feodalisme di daerah pedesaan itu, maka penelitian tersebut menjadi ilmu terapan. Kita lihat kegunaan sosiologi. Dalam hal ini, fungsi sosiologi sangat dibutuhkan terutama berkaitan dengan penelitian, pengolahan data, dan perencanaan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Yang pertama itu ada untuk pembangunan. Sosiologi berfungsi untuk memberikan data sosial yang diperlukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian pembangunan. Pada tahap perencanaan, hal yang harus diperhatikan adalah kebutuhan sosial. Pada tahap pelaksanaan, hal yang harus dilihat adalah kekuatan sosial masyarakat serta proses perubahan sosial. Sementara itu, pada tahap penilaian, hal yang harus dilakukan adalah analisis terhadap dampak sosial pembangunan. Selanjutnya ada untuk penelitian. Dalam penelitian akan diperoleh suatu rencana penyelesaian masalah sosial yang baik. Di negara yang sedang berkembang, peran sosiolog sangat dibutuhkan. Dari data yang dihasilkan dari penelitian sosiologis, para pengambil keputusan dapat menyusun rencana penyelesaian suatu masalah sosial. Contohnya adalah cara untuk mencegah kenakalan remaja atau mengatasi masalah pengangguran. Kita lihat peran. Sebagai ahli ilmu kemasyarakatan, para sosiolog sangat berperan dalam membangun masyarakat, terutama di daerah yang sedang berkembang. Yang pertama, peran sosiologi itu adalah sosiologi sebagai ahli riset. Seperti ilmuwan lainnya, para sosiolog berfokus pada pengumpulan dan penggunaan data. Oleh karena itu, para sosiolog melakukan riset ilmiah. Tujuannya adalah untuk mencari data kehidupan sosial masyarakat. Yang kedua, sosiolog sebagai konsultan kebijakan. Prediksi sosiologi dapat membantu memperkirakan pengaruh kebijakan sosial yang mungkin terjadi. Setiap kebijakan adalah suatu prediksi. Artinya, kebijakan diambil dengan harapan menghasilkan pengaruh atau dampak yang diinginkan. Selanjutnya ada sosiolog sebagai praktisi. Beberapa sosiolog terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masyarakat. Mereka memberi saran-saran baik dalam penyelesaian berbagai masalah hubungan masyarakat, hubungan antar karyawan, masalah moral, maupun hubungan antar kelompok dalam organisasi. Yang keempat, sosiolog sebagai guru atau pendidik. Mengajar merupakan salah satu kegiatan yang dapat digeluti oleh seorang sosiolog. Sebagai seorang pendidik, sosiolog berperan dalam mengajarkan dan mengembangkan sosiologi sebagai ilmu di berbagai bidang dengan memberikan contoh-contoh yang terdapat di masyarakat. Sekian materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.